saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu. Pujian yang terbaik Naikkan pujian, belenggu dimaknakan, mujizat dinyatakan. Praise our Great is our God. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita malam hari ini, come on. Great are you, Lord, and worthy to be praised. Sama-sama nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, Di dalam nama menaikkan Yesus Tuhan. belenggu dimaknakan, mujizat dinyatakan. We go. Praise our Yes, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan lebih lagi buat Allah kita, come on. Haleluya. We praise your name. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on.
Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan sehingga pada malam hari ini kita masih boleh ada. Kita segera masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian kita, indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, Amin. di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Indah rencanamu
Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kasih dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga malam hari ini Tuhan kami sebelum ada itu karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan lanjut daripada ibadah kami. Hadirlah di tempat ini ya Roh Kudus untuk memimpin kami. Sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami saat ini dengan sungguh-sungguh. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang mengatakan bahwa jangan lelah. Haleluya. Kita masih mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita ganti puji-pujian kita. Haleluya. Daunlah kita sama-sama bangkit berdiri.
bangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembalasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia.
Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian, kita persiapkan hati ke Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, masih jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
ini kami Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai seluruh keberadaan hidup kami, agar firman-Mu yang kami akan dengarkan tidak akan berlalu dengan percuma, tapi firman itu dapat membentuk kami. Firman itu dapat menegur kami. Firman itu memperbaiki kehidupan kami untuk menjadi indah pada pemandangan Tuhan. Urapan-Mu ada atas kami semua, bahkan ada atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam pimpinan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan kekasih duduk kembali. Malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat. Namun seberapa banyak kita yang ada, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Alkitab katakan bahwa siapakah manusia dengan segala keketirannya dapat menambah sehasta jua umur hidupnya. Kalau kita boleh ada malam hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melihat satu pribadi di dalam Alkitab yang dikatakan oleh firman di Allah bahwa dia adalah seorang raja, tetapi raja ini tidak menjadi panutan. Justru raja ini membelokkan umat Tuhan untuk menyembah kepada berhala. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 dan beberapa ayat selanjutnya, ayat 29 sampai ayat yang ke-34. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Kalau kekasih tidak keberatan, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan saya akan bacakan kebenaran firman Allah ini. Kekasih simak dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulinya. Pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawa Segub anak yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan kekasih duduk.
Malam hari ini kita akan melihat bagaimana saya katakan tadi ada satu raja di Israel namanya Raja Ahab. Dalam pembacaan kita tadi kita melihat bahwa raja ini adalah jahat di mata Tuhan. Lebih daripada raja-raja yang telah mendahulinya. Dia lebih jahat. Kejahatannya dalam bentuk apa kekasih? Kita dapat lihat di dalam firman Allah bahwa dia melakukan apa yang jahat lebih daripada raja-raja yang mendahulinya. Kekasih di dalam Tuhan, kejahatan adalah bukan hanya ketika seseorang membunuh atau ketika seseorang merampok, ketika seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, itulah kejahatan. Dan kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah merencanakan bagi umatnya untuk rancangan kecelakaan. Alkitab katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 bahwa aku mempunyai rancangan atas kamu, rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan masa depan yang suram, tetapi Tuhan menghendaki dan Tuhan menyiapkan rancangannya yang indah bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, yaitu rancangan yang penuh dengan harapan, bukan madesu, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mengapa Raja Ahab ini setelah dia menjadi raja, 22 tahun dia menjadi raja, dan dia melakukan hal yang jahat, sehingga Tuhan pasti tidak berkenan dengan hal yang dia buat itu. Dia sudah melakukan yang jahat, ditambah lagi dia mengambil Isabel, anak Raja Etbah dari Sidon. Dan ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan firman Allah. Tuhan menghendaki supaya umat Israel itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada apa yang terjadi ketika Raja Ahab naik raja, maka dia melakukan hal yang bertentangan dengan firman Allah. Dia melakukan yang jahat, dan lagi-lagi dia mengambil Isabel sebagai istrinya, Raja Etbaal dari Sidon. Wah, bukan main. Sudah jahat, dia tambah lagi jahatnya. Kekasih di dalam Tuhan, hal yang bertentangan dengan firman Allah, dan hal membuat hati Tuhan menjadi sakit hati. Di dalam ayat yang ke-33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja yang mendahulinya. Coba perhatikan kekasih di dalam Tuhan, apa yang dibuat oleh Raja Ahab menyakitkan hati Tuhan. Dia berbuat jahat, dia ambil lagi istri orang Sidon, yang tentunya Alkitab tidak menyuruh demikian. Alkitab mengatakan tidak boleh mengambil orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun kita lihat bahwa Raja Ahab telah mengambil dan melakukan itu, dan tambah jahatnya pada pemandangan Tuhan. Dan kekasih di dalam Tuhan, tentunya hal ini telah membuat sakit hati Tuhan, dan Tuhan tidak akan tolerir dengan hal yang demikian. Pasti ada hukumannya. Kejahatan pasti ada hukumannya. Dan kita akan lihat itu di dalam pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pasal 17,
dari Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Maka berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Suatu hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan. Lain yang dibuat Tuhan kepada Ahab dan kepada hambanya, abdi Allah, iaitulah Elia. Kekasih di dalam Tuhan, hal yang jahat dibuat oleh Ahab. Dan saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak mentolerir hal yang demikian. Pasti ada hukumannya. Dan di dalam pasal 17 ayat 1 kita baca bahwa firman Tuhan datang kepada abdi Allah. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Demi Tuhan yang hidup, abdi Allah yaitu Elia bersumpah bahwa demi Tuhan yang hidup, demikianlah firman Allah yang kulayani, bahwa tidak akan ada embun atau hujan selama beberapa tahun. Dan saudara tahu bahwa saat itu terjadi kemarau panjang. Panjangnya berapa lama? Siapa yang tahu? Berapa lama terjadi kemarau di Israel waktu itu akibat hukuman Tuhan bagi bangsa Israel karena rajanya yang jahat pada pemandangan Tuhan. Lamanya 3,5 tahun. 1 bulan saja tidak hujan, ya kering, pasti kering, rumput kering dan semua kering. Kalau terjadi kekeringan pasti terjadi kelaparan. Wah, kalau terjadi kelaparan, apa yang akan terjadi? Pasti bukan hanya binatang yang terancam karena tidak ada rumput hijau lagi, tidak ada air untuk diminum, namun manusia pun turut terancam karena tidak ada air, tidak ada makanan. 3,5 tahun kekeringan. Dan ini Elia abdi Allah itu menyampaikan firman ini kepada Ahab. Saya ulangi ayat pertama, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kecuali kalau kukatakan, tidak akan ada embun atau hujan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kekasih di dalam Tuhan, satu firman yang keras terhadap raja yang kejam, yaitu Raja Ahab.
Saya katakan berulang kali bahwa Tuhan tidak mentolerir perbuatan dan kelakuan daripada Raja Ahab. Dan ada sanksi, ada hukuman yang dia pasti terima. Maka di situ dikatakan bahwa Elia menyampaikan firman yang keras ini kepada raja yang kejam, yaitu Raja Ahab. Lalu kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan itu pasti 3,5 tahun itu cukup lama. Dan waktu itu kekasih di dalam Tuhan, semua mata air, bahkan rumput pun semua terjadi kekeringan. Dan tadi saya katakan bahwa bukan hanya binatang-binatang peliharaan daripada Raja Ahab sendiri, bahkan umat Israel waktu itu terancam, tetapi juga manusia turut terancam. Seorang yang namanya Obadja. Obadja artinya pelayan Tuhan. Dan semua sesuai dengan nama, arti namanya, dia melayani Tuhan. Di dalam rumah, di dalam istana daripada Raja Ahab, tetapi dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tidak taat, dia tidak ikut mencemplungkan dirinya dengan perbuatan Raja Ahab. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Mungkin kita ada di dalam situasi lingkungan yang tidak bersahabat dengan kita, yang orang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi jadilah Obadja yang tetap menyembah kepada Tuhan, yang tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Ada perintah daripada raja, jelajahi akan seluruh negeri. Mungkin ada mata air yang masih ada airnya, ada padang rumput yang cukup untuk binatang-binatang, untuk kawan dan domba. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, apa yang dibuat oleh Obadja tidak ada. Bahkan dikatakan tidak mendapatkan air. Semua mata air sudah kering. Dan dalam keadaan yang demikian, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi seorang yang namanya Elia. Apakah Elia ini seorang yang super? Apakah Elia ini seorang yang manusia super? Tidak. Alkitab katakan, dan Yakobus menuliskan itu, bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, bahkan dia punya pergumulan yang dia gumuli dalam hidupnya. Namun kekasih di dalam Tuhan, Alkitab katakan bahwa karena dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka doanya didengar oleh Tuhan. Dia berkata kepada Ahab, sesungguhnya tidak akan ada hujan atau embun selama tahun ini, dan sesuai karena saya ini pelayan Tuhan. Elia katakan sesuai dengan firman Tuhan kepadaku. Saya baca lagi. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kita buka di dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan firman Allah di situ? Ayat yang ke-16 dan 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Ayat 17, perhatikan kekasih. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia bukan manusia super. Elia bukan seorang yang tidak punya kekurangan. Ada pergumulan yang dia hadapi juga seperti saudara dan saya. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Dan Alkitab menuliskan apa yang menjadi kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan saya percaya semua manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. Namun kekasih di dalam Tuhan, apa yang menyebabkan doanya, 2 doanya ini, itu dia berdoa. Maaf kekasih. Dia berdoa supaya hujan tidak turun. Pertama dia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, berarti 3,5 tahun. Dan kemudian ia berdoa pula dan hujan pun turun. Kekasih di dalam Tuhan, hal yang luar biasa. Dan kita akan lihat apa yang menjadi penyebab sampai doanya didengar oleh Tuhan. Dikatakan ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan hujan, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Itu kuncinya. Mengapa doanya dikabulkan oleh Tuhan? Karena ia bersungguh-sungguh berdoa. Dan di dalam kesukaran itu Tuhan pelihara Elia. Tuhan pelihara Elia di Samaria, bahkan di Israel terjadi kelaparan. Lalu Tuhan menyuruh pergi ke Sungai Kerit. Aku sudah memerintahkan burung-burung untuk melayani. Luar biasa kekasih dalam Tuhan. Luar biasa di Sungai Kerit. Apa yang akan dia buat di sana? Di dalam Israel sudah tidak ada makanan. Sudah terjadi kekeringan. Lembu-lembu semua sudah dibantai dengan terpaksa. Karena apa? Tidak ada lagi makanan. Dan saya katakan bahwa bukan hanya binatang yang terancam, tapi manusia pun terancam. Namun kekasih di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas Elia begitu sempurna. Tuhan menyuruh dia pergi ke Sungai Kerit. Dan dia tidak berkata, seandainya dia dengar itu lalu dia katakan, mana mungkin semua mata air sudah tiba. Lalu dia tidak pergi, apa yang akan terjadi? Tentu lain. Namun kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa dia pergi. Apa yang firman Tuhan katakan kepadanya, dia lakukan itu dan dia pergi. Firman Tuhan katakan, di sana ada burung-burung yang akan membawakan engkau makanan, dan air minum adalah air Sungai Kerit. Kekasih di dalam Tuhan, air Sungai Kerit menjadi minumannya, bukan aqua. Sekarang macam-macam air mineral kita lihat. Tetapi Elia dijamin oleh Tuhan.
air sungai Kerit disterilkan oleh Tuhan sehingga dia dapat minum. Kekasih di dalam Tuhan, menjadi pengalaman kami dalam pelayanan ketika kami Opa masih ada. Saya waktu itu bersama-sama berjalan kaki. Saudara percaya atau tidak, dari Lekbeng kami jalan kaki sampai di Lakahang. Berangkat jam 6 dan tiba jam 6. Dan Sungai Kaluku itu, karena belum ada jalan raya seperti sekarang, Sungai Kaluku itu kami seberangi 13 kali. 13 kali kami menyeberang Sungai Kaluku itu karena kami harus potong jalan karena pelayanan kekasih di dalam Tuhan. Tetapi tidak merasa, wah kenapa harus begini. Saya sebagai istri, saya tidak bersungut-sungut, tapi saya itu dengan enjoy. Dan begitu saya setia bersama dengan Opa di dalam tugas pelayanan. Ketika kami menyeberang dan rasa haus, karena kita manusia biasa, rasa haus itu ada. Dan apa yang terjadi? Kami timbang air sungai, lalu kami minum. Tidak juga membuat perut sakit, tidak. Tetapi ada kekuatan di dalamnya karena apa? Bersama dengan Tuhan. Jadi pelayanan yang ada di Mamuju ini, karena GPDI baru ada di kota Mamuju yang dirintis oleh Opa. Kemudian mulai buka pelayanan ke atas dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Ditempuh dengan jalan kaki. Bukan naik motor sekarang. Enak ada motor, ada hamba-hamba Tuhan sekarang enak ada motor, ada mobil dipakai untuk pelayanan. Tetapi dulu cuma jalan kaki. Namun kekasih di dalam Tuhan, ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hati kami. Dan kekasih, tadi kita lihat bahwa ketika Elia, semua sudah terjadi kekeringan, kelaparan sudah terjadi. Namun Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Tuhan berfirman pergi di Sungai Kerit, bahwa di sana Tuhan akan memelihara dia dengan burung-burung, bukan burung merpati, burung gagak yang notabene adalah burung rakus tentang daging. Tetapi Tuhan pakai burung gagak ini untuk membawa daging kepada Elia dan membawa roti tiap pagi dan tiap jaminannya sempurna atas Elia. Sebagai seorang abdi Allah yang hidup takut akan Tuhan, sebagai seorang abdi Allah yang takut akan Tuhan, yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan biar ini memotivasi kita sebagai orang percaya. Biarlah kita juga mau bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Doanya didengar ketika dia bersungguh-sungguh berdoa. Saya berkata bahwa Tuhan itu, Elia itu bukan manusia yang suci, tapi dia punya kelemahan. Alkitab tadi katakan dia punya kelemahan sama seperti saudara dan saya. Tetapi yang membuat dia doanya didengar oleh Tuhan ialah karena dia bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Biar kiranya ini akan memotivasi kita anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kita memiliki hati yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Apa yang Alkitab katakan di situ? 1 Tawarik pasal yang ke-16 1
Maaf kekasih, saya lihat dulu bukan 2 Tawarik apa ya. Saya lihat dulu ya. 2 Tawarik pasal. Coba kekasih tolong lihatkan dulu, bantu saya. 19 ayat 6. Di situ dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Rupanya pasal 6 ayat 9 ya. Ya. 2 Tawarik 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Terima kasih bungsu. Tuhan memberkati. Ya. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kekasih di dalam Tuhan, kita lihat seorang raja yang tidak bertanya kepada Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, hendak melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita akan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Masa ini adalah masa yang jahat. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, pasal 5 ayat yang ke-16. Masa ini adalah waktu yang jahat. Sebab itu kita gunakan waktu yang Tuhan berikan. Ada kesempatan-kesempatan untuk kita beribadah. Beribadahlah dengan segenap hati. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Seperti Nabi Elia, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan dia pun berdoa. Kemudian Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Dan bumi menumbuhkan lagi sehingga ada makanan. Nah kekasih di dalam Tuhan, ada berkat ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Ada kekuatan di dalam roh kita. Kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang loyo. Memuji Tuhan bukan ya asal, tidak. Saya pernah menjadi pengerja di Makassar. Apa yang terjadi waktu itu, kami lalu ada dalam 1 minggu dua doa semalam. Nah, jadi teman pengerja waktu itu digilir untuk memimpin doa semalaman. Ada teman yang kalau gilirannya pimpin, wah, kalau lihat ada teman yang sudah mulai mengantuk, dia pergi teriaki. Tetapi giliran kalau bukan dia yang pimpin, ya enak saja tidur. Haleluya. Dan ini tidak boleh sebenarnya. Tidak demikian. Karena apa? Tuhan melihat kesungguhan kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan, entahkah itu memimpin pujian atau pemain musik, pemain rebana, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan, lakukan pekerjaan Tuhan bukan seperti kepada manusia, tetapi lakukan itu karena Tuhan. Kita melayani karena Tuhan, bukan karena manusia. Dan Tuhanlah yang sumber segala-galanya, akan melimpahkan kekuatan bagi kita, memberikan rohnya bagi kita, sehingga roh kita menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan. Kita tidak bermalas-malas di dalam melayani Tuhan.
Dikatakan firman Allah bahwa terkutuk orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan malas. Ya, terkutuk orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan malas. Sebab itu biar kita izinkan Roh Kudus untuk menjamah hidup kita, membuat roh kita menyala-nyala, sehingga kita sukacita. Kita tidak akan jadi pelayan-pelayan yang bermasa bodoh, tetapi roh kita menyala-nyala. Mengapa di dalam pembacaan kita tadi Raja Ahab dia dipengaruhi oleh istrinya? Rupanya istrinya ini dominan sebagai ibu rumah tangga. Dia dikte suaminya, dan suaminya juga taat. Karena apa? Dia melakukan hal yang jahat. Dia ambil istri Raja Etbaal. Kekasih, kiranya Tuhan menolong kita supaya jangan seperti Isabel yang takluk, yang taktik suaminya. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Kalau sekarang ada biasa itu dikatakan suami-suami takut istri. Di sini tidak ada, tapi di sana sini banyak. Di sini tidak ada ya. Jangan ada suami yang takut istri. Itu dunia. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Alkitab katakan kami istri-istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Sehingga satu rumah tangga menjadi rumah tangga yang akur. Bukan rumah tangga yang berantakan, yang berkontok-kontokan sehingga terjadi perpecahan. Tetapi menjadi rumah tangga yang utuh, diberkati oleh Tuhan. Sebab suami takut akan Tuhan. Bukan seperti Ahab, Isabel. Tetapi kiranya kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Istri tunduk kepada suami di dalam segala hal. Begitupun suami mengasihi istri. Karena apa? Kalau suami tidak mengasihi istrinya, firman Allah katakan doamu terkendala. Doamu tidak akan didengar kalau engkau sakiti istrimu. Ingat ini. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Kami sebagai istri, ya kendati pun opa sudah tidak ada, tapi saya kenal diri saya bahwa saya ini sebagai istri yang perlu takut akan Tuhan. Suami tahu kedudukannya sebagai suami di dalam rumah tangga sebagai kepala. Jangan seperti Ahab membelokkan umat Israel untuk menyembah kepada Baal yang menjadi kekejian kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Raja Ahab telah membuat orang Israel tidak menyembah Tuhan lagi, tapi menyembah kepada Baal yang mendatangkan hukuman bagi mereka. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24 bahwa saatnya akan tiba segala penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong saya, menolong kita semua, menolong jemaat ini. Jadilah kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu penyembah yang menyenangkan hati Tuhan, penyembah yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah yang kita dengar malam hari ini, bahwa Ahab seorang yang jahat, namun Tuhan tidak sedang senang dengan kelakuannya. Ada hukuman bagi mereka yang jahat, tetapi bagi
Elia yang hidup takut akan Tuhan, yang bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan menjawab doanya. Biarlah kita sebagai Elia akhir zaman yang bersungguh-sungguh di dalam doa. Dan saya percaya hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk dapat mampu melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu jangan kita jemu. Alkitab katakan Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk anggur. Jangan mabuk anggur. Kita lihat di televisi bagaimana orang-orang yang menjual miras, minuman keras. Polisi, aparat keamanan direpotkan dengan orang-orang yang minum minuman keras. Tidak hanya dia minum, tapi dia jual, membuat orang lain juga berdosa. Dan kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan, jangan kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini merupakan suatu keharusan bagi setiap orang Kristen. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kebenaran firman Allah ini bagi kita. Saya persilakan pemain musik dan singer untuk maju. Kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Kita mohon Roh Kudus untuk memegang tangan kita, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tidak berjalan menurut kehendak diri kita yang akan menjerumuskan kita kepada dosa, tapi kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, aku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap Mari hari nyanyikan pujian ini sebagai suatu ku tak dapat jalan sendiri sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. tanpa Perlu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong Bawalah diriku kemampuan kepada dan Roh Kudus kita dapat bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Haleluya.
bisa memuji, menyembah Engkau. Kami masih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Mengajak kami Tuhan, mengingatkan kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Kami bersungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau. Kami bersungguh-sungguh berteguh Tuhan, berpaut kepadamu. Biarlah kami tidak tersesat dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami, yang akan meneguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya tetap memberkati, Tuhan tetap mengurapi kehidupan hamba-Mu ini, yang akan selalu menuntun kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu yang ada di tempat ini, agar kami tetap bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lanjut dari ibadah kami akan membawa Tuhan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang kami berikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman jadwal kita sepekan.
Puji nama Tuhan, mungkin kita ada kendala teknis dan saya akan membacakan para pelayan dengan jadwal-jadwal kita sepekan. Jumat 18 Maret jam 3 sore ada doa dan puasa. Setengah 7 malamnya ada persekutuan doa dan setengah 8 dilanjutkan dengan latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu 19 Maret latihan untuk pelayan ibadah raya kedua. Minggu jam 8.30 ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua setengah 7 malam. Adapun para pelayan untuk ibadah raya pertama pemimpin pujian Ibu Vera Sehombing, musik tim musik singers Ibu Jane Esra dan Ibu Ernita Ismail. Rebana, Erin, Ein, dan Tere. Multimedia, Daniel dan Mitsan. Kolektan, Bapak Binton Sehombing dan Bapak Ignatius Ismail. Aser, Bapak Ibu Medi. Untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian, Ibu Yusda Yonas. Musik, tim musik, singers, Bapak Daniel Syahaan dan Ibu Erni Musialu. Rebana, Clara, Vena, dan Mora. Multimedia, Daniel dan Mitsan. Kolektan, Indri Sondak dan Wisnita Palalangan. Aser, Bapak dan Ibu Uhad Sibuya. Demikian pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini, seberapa banyak umat-Mu yang telah hadir, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, kami boleh beribadah kepada-Mu Bapa.
Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati ibadah kami, sempurnakan ibadah kami. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni semua Bapa. Dan apa yang kami lakukan malam hari ini tidak akan sia-sia, tapi menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Malam hari ini Bapa, kami berdoa buat organisasi gereja kami yang akan menghadapi pemilihan ketua umum yang akan datang pada hari Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon Roh Kudus yang bekerja, campur tangan di dalam acara pemilihan ini Bapa. Segala keinginan-keinginan daging yang dipaksakan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja, sehingga setiap utusan dari provinsi-provinsi, khususnya kami yang ada dari Provinsi Sulawesi Barat ini, para anggota majelis daerah yang menjadi utusan, yang akan memberikan hak suara mereka dalam pemilihan ketua umum KPDI. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menaruh di dalam hati nurani mereka siapa yang Tuhan pilih, yang berkenan di hati Tuhan, sehingga organisasi gereja kami dapat dibawa kepada seluruh kehendak dan rencana Tuhan, dan menjadi berkat bagi organisasi-organisasi yang lain. Begitupun dengan Tuhan Yesus, pemilihan ketua majelis daerah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, baik pemilihan ketua majelis pusat bahkan ketua majelis daerah. Tuhan kiranya campur tangan, Roh Kuduslah yang akan bekerja, sehingga para hamba-hamba-Mu yang akan memberikan hak suara mereka memberikannya sesuai dengan hati nurani yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan taruh di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan perjalanan hamba-Mu, Max suami istri, malam ini ke Makassar dan selanjutnya akan ke Jakarta dalam mengikuti acara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, pimpin dan lindungi perjalanan mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala susah mara bahaya. Mereka boleh tiba di Makassar, bahkan perjalanan selanjutnya ke Jakarta disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, pulang bersama-sama dengan umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Kami yang tinggal di Pastori pun sama-sama dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan yang telah diletakkan oleh anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Apa yang tinggal pada mereka tidak akan menjadi kekurangan, tapi Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu sehingga nama Tuhan dipuji. Diberkati dalam tugas, diberkati dalam usaha, apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, akan tetap menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus.